alit-alit kelas telu sarasami. Lajeng semeng, selamat pagi anak-anak semuanya. Pada hari ini, Bu Guru akan mengajak kalian untuk mempelajari bahasa Bali mengenai unsur intrinsik satwa Bali. Nah, minggu lalu Bu Guru sudah sempat menjelaskan satwa Bali sane mejudul I Belok. Nah, sekarang Bu Guru akan mengulas satwa Bali I Belok itu, mencari unsur-unsur intrinsiknya apa saja. Jadi kalian dengarkan baik-baik videonya, karena nanti di akhir video kalian akan ditugaskan untuk mencari unsur intrinsik pada satwa Bali lainnya ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut unsur intrinsik satwa Bali yang pertama, yaitu ada unteng atau tema. Unteng satwa inggih punika sane dados bantang bebaosan ring satwa atau yang menjadi pokok persoalan yang paling banyak dibicarakan dalam cerita. Nah, tema ring satwa Bali I Belok inggih punika upah anak keliwat tambet. Tema yang ada pada satwa I Belok adalah akibat orang yang terlalu bodoh. Ya. Jadi Bu Guru ulang, unteng utawi tema inggih punika sane dados bantang bebaosan ring satwa yang menjadi pokok persoalan yang paling banyak dibicarakan dalam cerita. Pada satwa Bali I Belok, temanya yaitu akibat orang yang terlalu bodoh, upah anak keliwat tambet. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kedua adalah lelintihan atau alur. Wangunan satwa ane kewangun uli mekudang-kudang kahanan wiadin kejadian ane ngelah paiketan. Lelintihan atau alur adalah sebuah cerita yang dibangun dari beberapa kejadian yang saling berkaitan. Nah, lelintihan utawi alur puniki kekepah dados tetiga, dibagi menjadi tiga. Nggih punika alur maju, alur mundur, lan alur campuran. Nah, apa itu alur maju, alur mundur, dan alur campuran? Alur maju itu adalah ketika sebuah cerita menceritakan dari awal hingga akhir. Di awal diceritakan atau memperkenalkan tokohnya di awal. Nah, sedangkan alur mundur, dia tokohnya diperkenalkan di bagian akhir cerita. Dan alur campuran itu biasanya dia ada memperkenalkan tokoh di awal dan juga ada memperkenalkan tokoh di akhir. Nah, pada satwa Bali I Belok, dia menggunakan alur maju. Nah, dibuktikan pada kalimat yang berbunyi, ada ketuturan satwa anak belok. Ban keliwat belokne iya keadanin I Belok. Nah, ada sebuah cerita orang bodoh. Saking bodohnya dia dinamakan si bodoh. Nah, itu di awal cerita pengarang menceritakan siapa yang akan diceritakan pada cerita itu. Jadi memperkenalkan orangnya pada cerita yang akan dia ceritakan. Nah, itu alur yang ketiga, unsur intrinsik yang ketiga ada pregine atau tokoh atau pemeran. Jatme ane ada di satuane ento tur nuturang parisolahne. Orang yang ada pada cerita dan menceritakan perilakunya. Itu disebut dengan tokoh.
Pregina utawi tokoh atau pemeran niki dados kalih. Ada pregina pemucuk atau tokoh utama lan pregina sane nyarengin atau tokoh kedua atau pelengkap. Nah, siapa yang menjadi tokoh utama atau pregina pemucuk ring satwa I Blok? Ya, betul sekali. Yang menjadi tokoh utamanya adalah I Blok. Sedangkan tokoh keduanya adalah Memene lan dagang bebek. Itu adalah tokoh kedua atau tokoh pelengkapnya ya. Nah, pregina manut parisolah nyane. Jadi ini masih unsur trisik yang ketiga ya. Tokoh berdasarkan perilakunya dibagi menjadi dua. Ada yang berperilaku dharma, yaitu pregina sane memperisolah becik. Tokoh yang berperilaku baik. Siapa yang berperilaku baik pada satwa I Blok? Tentu saja I Meme yang berperilaku baik. Yang kedua, ada yang berperilaku adharma. Pregina sane memperisolah nenten becik utawi jahat atau tidak baik. Tokoh yang berperilaku tidak baik. Siapa yang berperilaku tidak baik? I Blok, ya. Ketika dia disuruh membeli bebek oleh ibunya, dia malah membuang bebeknya dan tidak membawa apa-apa pulang karena dia mengira bahwa dia dibohongi oleh dagang bebeknya. Nah, itu ya. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keempat yaitu adalah genah utawi dauh, tempat dan waktu. Genah utawi dauh inggih punika ring dije genah mesolah tur duk dina napi. Tempat atau waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, dalam cerita Satwa Bali ada tempat atau genah. Nah, kalau pada Satwa I Blok, tempatnya yang diceritakan pada satwa itu ada 3 tempat, yaitu di rumah I Blok, di rumahnya ketika dia sedang berbicara dengan ibunya, di peken, di pasar ketika dia disuruh membeli bebek oleh ibunya, di Tukade, di sungai ketika dia pulang dari membeli bebek melewati sungai ya. Jadi ada 3 tempat utawi genah ring satwa I Blok. Contoh dauh utawi waktu ring satwa I Blok. Nah, yang tadi itu tempat utawi genah, ini adalah waktunya. Jadi pada satwa I Blok itu waktu yang diceritakan di sana yaitu semengan atau pada pagi hari. Dari mana kita bisa tahu bahwa waktunya adalah pagi hari? Riantukan I Blok tundena meli bebek ke peken. Peken punika wenten rikala semengan. Jadi kita bisa tahu waktunya itu adalah pada pagi hari karena si Blok ini disuruh membeli bebek ke pasar oleh ibunya. Pasar itu pasti bukanya pada pagi hari. Maka waktunya pada satwa I Blok itu adalah pada pagi hari atau semengan. Nah, unsur intrinsik yang kelima niki wenten piteket utawi amanat atau nasihat yang terkandung pada sebuah cerita. Piteket inggih punika pewarah utawi petuah sane kekawi oleh pengawi sane dahat membuat ring keuripan. Amanat yang disampaikan pengarang yang sangat berguna dalam kehidupan. Nah, pada satwa I Blok, amanat yang terkandung di sana, yang pertama, keweruhan pinake membuat pisan antuk kererah mangde benjangan nenten ngerugiang anak len. Ilmu atau wawasan merupakan hal yang sangat penting dan wajib untuk dicari
agar nantinya tidak selalu bergantung dan merugikan orang lain di sekitar kita. Yang kedua, irage mangde rajin belajar lan ngeresepang tutur anak tua, apang tusing dadi anak belok. Kita harus rajin belajar dan mendengarkan nasihat orang tua agar tidak menjadi anak yang bodoh. Nah, itu dia amanat atau piteket atau nasihat yang terkandung pada Satul I Belok. Semua karya sastra Satul Bali pasti mengandung amanat atau nasihat, atau bahasa Balinya piteket ya. Nah, sekarang guru memiliki satu buah Satul Bali yang berjudul Ni Bawang Teken Ni Kesuna. Kalian dengarkan baik-baik, Bu Guru akan membacakan. Nah, nanti tugasnya kalian akan mencari unsur intrinsik pada Satul Ni Bawang Teken Ni Kesuna. Ya, siap ya? Ada tuturan Satul anak mekurenan. Ada sebuah cerita suami istri. Ngelah kone pianak luh-luh duang diri. Memiliki anak perempuan 2 orang. Pianak ni ane kelihan madan ni bawang. Ane cerikan madan ni kesuna. Anaknya yang paling besar bernama Ni Bawang dan yang paling kecil bernama Ni Kesuna. Akuran ngoyong kone di desa. Suami istri itu tinggal di desa. Sewai-wai geginane tuah meburuh keuma. Setiap hari pekerjaannya hanya pergi ke sawah. Pianakne 2 ento metungkasan pesan solah nih. Kedua anaknya itu perilakunya sangat jauh berbeda. Tan bina cara bumi teken langit, seperti bumi dan langit. Solah Ni Bawang ajak ke Ni Kesuna metungkasan pesan, tan bina cara yeh mesanding teken api nih. Perilaku Ni Bawang dan Ni Kesuna sangat jauh berbeda, seperti air dan api. Ni Bawang anak jemat, duwek megae nulungin leramane. Ni Bawang anak yang rajin, pintar, dan rajin membantu orang tua. Duwek masih ia ngeraos, sing taen ni madan ngeraos ane jelek-jelek. Ia juga pintar berbicara, tidak pernah membicarakan yang tidak baik. Jemet melajah raga, apa-apa ane dari tugas anak lu. Rajin belajar tentang apa yang menjadi tugas anak perempuan. Marengin memene megarapan di paon, metanding canang, sing tayen lep teken ajah-ajahan agamani. Rajin membantu ibunya memasak di dapur, membuat canang, dan tidak pernah lupa dengan ajaran agamanya. Melenan pesan ngajaknya mane Ni Kesuna sangat jauh berbeda dengan saudaranya Ni Kesuna. Ni Kesuna anak bobab, males megae, duak pesan ngae pisuna. Ni Kesuna anak yang malas bekerja dan pintar sekali mengarang cerita. Ento makrana memenes tate ngubu pisadun Ni Kesuna, ane ngorahang Ni Bawang ngumbang di tukade ngenemin anak runeng. Itu yang menyebabkan ibunya selalu percaya dengan ucapan Ni Kesuna yang mengatakan bahwa Ni Bawang pergi ke sungai untuk mencari laki-laki. Sedak dinanu, pada suatu hari, duga sento sujatine Ni Bawang maresut ngelesung padi, laut kaya sambil ngabejun angon ngaliye. Pada saat itu, sebenarnya Ni Bawang baru saja selesai menumbuk padi,
lalu pergi mandi dan membawa tempat air untuk mencari air di sungai. Kerana ngugumunyin ni kesuna, ditu ni bawang lantas tik tiga, siama aji hangat tur tundena megedi tekian memen. Karena mempercayai ucapan ni kesuna, lalu ni bawang dipukul, disiram dengan air panas, dan disuruh pergi oleh ibunya. Ni bawang laut megedi sambil lange ngeling siksigan. Ni bawang lalu pergi dan menangis sejadi-jadinya. Di subane ngutang rumah, neket kone ia ditukade ketemu ajak kedes celuk-cuk kuning. Sesudah pergi dari rumah, sampailah dia di sungai dan bertemu dengan burung celuk-cuk kuning. Ditu kedes celuk-cuk kuningnya kapilase teken unduk ni bawangi. Di sana si burung kasihan terhadap ni bawang. Ni bawang gotole bange mas-masan merupa pupuk subeng, kalung, bungkung, gelang, muah, kain sutra. Ni bawang diberikan emas-emasan berupa anting-anting, kalung, cincin, gelang, dan kain sutra. Sesukat ni bawang ngelah penganggiane melah-melah buku kitu, ia nongos di rumah dadong nih. Saat ni bawang memiliki perhiasan yang bagus-bagus seperti itu, ia tinggal di rumah neneknya. Tuseng taen ia mulih ke rumah reramane. Ia tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya. Kecerita jani ni kesuna kone nepukin mbokne mempenganggo melah-melah. Laut ia nakona uli dije maan penganggo buka gitu. Diceritakan, ni kesuna melihat kakaknya menggunakan perhiasan yang bagus-bagus. Lalu ia bertanya dari mana mendapatkan perhiasan seperti itu. Di subane orahina tekeni bawang, ditu laut ni kesuna metu kenah ni ane keliwat lubuk. Ketika sudah diberitahu oleh ni bawang, lalu muncullah keinginan ni kesuna yang sangat besar. Dot ngelahang penganggo lan perhiasan ane bunga buka ane gelahang buani. Ingin sekali memiliki perhiasan yang bagus seperti yang dimiliki kakaknya. Kerana itu, lantas ni kesuna ngorain memenen niktik ukudane apang kanti babak belur. Oleh karena itu, lalu ni kesuna menyuruh ibunya memukul sekujur tubuhnya hingga babak belur. Sesubane ketik-tik, lantas ia ngeling sengu-sengu ketukade ketemu tekan ikedes celuk-cuk kuning. Sesudah dipukul, lalu ia menangis dan pergi ke sungai bertemu dengan si burung celuk-cuk kuning. Kecerita jani, i celuk-cuk kuning ngotol ukudan ni kesunane, isinina gumatak gumitit. Diceritakan, si burung mematuk seluruh tubuhnya ni kesuna dan diisi dengan berbagai macam hewan yang kecil-kecil. Nekat jumah ditu lantas gumatat gumititento mancanan ni kesuna kanti ngemasin mati. Sampai di rumah, lalu hewan-hewan itu menggigit-gigit tubuh ni kesuna sampai akhirnya ia meninggal. Nah, alit-alit teh, anak-anak semua, tugas kalian sekarang adalah mencari unsur intrinsik pada satu ni bawang teken ni kesuna. Dicari tema, alur, tokoh, waktu dan tempat, serta amanatnya. Dikerjakan di buku tulis, kerjakan dengan rapi, dengan baik. Jika ada pertanyaan, tanyakan melalui WA Bu Guru. Pelajaran bahasa Bali hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Dan Bu Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.